Ketika orang datang ke sini dengan tujuan tertentu, misalnya tadi kepengen kaya misalkan, bukan untuk kekayaan, tapi gini, ketika kita nggak sinkron, ya, nggak sinkron batinnya, pikirannya akan muncul apa? Ular yang muncul. Banyak hajat-hajat yang, oh gitu, di antaranya tuh ada perawan tua cepat dapat jodoh ketika berdoa di sini, ya. Apa cita-cita kita, keinginan kita, misalnya kepengen punya rumah baru, kepengen punya mobil, kepengen punya istri misalnya. Sekeras-kerasnya pasti akan luluh juga ketika kita yakin. Nah, ini dia. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan, yang mana kita selalu untuk berusaha membaca dari sebuah pitutur-pitutur dari leluhur kita, dan juga pitutur-pitutur dari semesta yang masih menggunakan bahasa kiasan, bahasa siloka atau bahasa teka-tekinya Sanepa, ya. Yang di sini di lokasi sebelah sana itu, di pegunungan itu, ada sebuah situs sejarah yang masih tersimpan, yang ternyata ada sebuah pesan cinta yang disampaikan meskipun samar-samar melalui apa-apa yang diwujudkan, contohnya seperti batu ataupun yang lainnya. Mari kita simak baik-baik, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita. Karena apa? Setiap perjalanan hidup kita adalah guru. Mudah-mudahan juga kalian juga bisa memetik hikmah dari perjalanan kita masing-masing. Yuk. Baik sahabat semuanya, kita bisa lihat ini situasi bangunan juga masih klasik, masih unik, dan ini luar biasa dari peninggalan-peninggalan sejarah Nusantara yang hingga kini masih kokoh di sini. Ini namanya Museum Budaya lokasi apa gitu? Lokasi itu Giri Badra, Dukuh Pangebonan, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Oke. Assalamualaikum. Baik, sahabat semuanya, kita sudah mulai memasuki areanya di sini yang namanya situs Batu Tulis yang berada di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, yang mana di sini menceritakan sebuah cerita-cerita yang masih samar-samar. Situs sejarah yang ada sebuah pesan-pesan yang luar biasa. Mari kita kaji bersama-sama, mudah-mudahan di balik semua ini kita bisa menyerap ilmu yang sudah dialirkan oleh leluhur kita yang sempat mampet tidak pernah terpecahkan. Yuk pelan-pelan kita pecahkan teman-teman ya. Saya bersama beliau namanya Pak Pardi ini, Pak Sidi ya, Pak Sidi yang
warga pribumi sini asli yang tahu persis dengan keadaan di sini. Yuk kita masuk saja pelan-pelan. Di sini suasananya adem ya Pak ya. Adem, ada juga sungai-sungai yang mengalir, airnya bening sekali nih. Ini dari pegunungan ini Pak. Ya, itu sungai dari itu apa? Dari Wangan. Dari Wangan, dari Gunung Slamet situ saja. Ya. Oh luar biasa, ini airnya bening sekali di sini. Seperti penggambaran di surga, ada sungai-sungai yang mengalir teman-teman ya. Kita lihat dulu pelan-pelan. Jadi ada banyak sekali situs-situs sejarah yang ternyata di balik semua itu menyimpan sebuah pesan ya. Pesan untuk kita baca, mudah-mudahan betul-betul kita menemukan tool yang baik. Ini maksudnya ya. Assalamualaikum. Oke. Ya teman-teman, di sini suasananya adem ya. Ini untuk merefleksikan kita supaya tetap adem batinnya, adem pikirannya, lentur pikirannya juga. Ya, jadi diawali dengan tenang dulu, jangan gembrungsungan, supaya nanti bisa menangkap sebuah pitutur-pitutur lembut yang disampaikan oleh leluhur kita, sehingga mengalir kepada kita, sehingga kita akan selalu mengalir ilmu-ilmu yang selama ini tersendat-sendat gitu. Yuk, oke. Nah, assalamualaikum. Nih masih suasana ini apa namanya? Ini petilasan ya Mbak ya, Pak. Ini petilasan, di sini ada situsnya teman-teman, ini situs seperti apa, arca ya, arca ini. Jadi bukan untuk disembah tapi hanya sebagai simbolis begitu teman-teman. Kita lihat di sini pun ada kendi di sebelah sini nih. Kendi mungkin berisi air ya. Ya, ini kendi itu juga simbol buat kita supaya apa? Kita bisa kendi itu kendalikan diri. Kita mengendalikan diri, kendalikan hawa nafsu kita. Bukan untuk apa-apa, jadi adem, ayem, tentrem. Ya, jadi selain kendi ada juga guci ya. Guci itu gua cinta. Cinta kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Yang kedua cinta kepada sesama. Seperti itu. Ada simbol-simbol yang tersembunyi di balik ini juga ya. Nanti lihat di sini. Ini juga sama ini. Nah, ini ada kendi di sini. Ada ini penggambaran arca juga yang luar biasa. Karya seni yang luar biasa pada zaman dahulu hingga sekarang masih kokoh dan bagus. Di balik ini seperti ada setiran ini ya Pak ya. Ada setiran kapal ini. Nah, kemudi kapal nih. Ini teman-teman, ada kemudi ini itu penggambaran saja, kita pun harus bisa mengemudikan diri, mengendalikan diri. Nah, dikendalikan. Jadi jangan pernah tersesat kepada marah-marah, gembrungsungan. Nah, itu kita kendalikan supaya terarah dengan betul. Lalu apa? Sampai tujuannya, gitu maksudnya ya. Dan di balik belakang ini tuh ada tempat untuk pendopo ini ya. Pendopo seperti ada gamelan-gamelan kuno di sini, ada ini. Masih aktif ini ya Pak ya. Jadi aktif untuk latihan-latihan pada hari-hari tertentu ini ya. Ini luar biasa karena ini mungkin dikunci, jadi kita nggak bisa masuk mungkin ya. Jadi kita lihat dari sini dulu, itu ada gamelan-gamelan kuno yang masih sekarang masih eksis ya. Tuh, di situ ada gunung-gunungan wayang. Jadi inilah budaya leluhur kita yang seharusnya kita uri-uri, harus kita bangkitkan kembali. Karena banyak pihak-pihak asing yang justru malah mengkerdilkan budaya-budaya Indonesia leluhur kita yang sejatinya lebih bagus dari mereka-mereka itu. Coba bayangkan saja, di luar negeri tidak ada alat musik secanggih ini pada masa itu hingga sekarang. Ada terbuat dari perunggu, itu ada segala macam itu ya, ada gong, kenong, ada apa tuh, iya apalah segala macam itu komplit lah ya. Coba kalau di luar negeri cuma ada apa? Cuma ada ketipung, apa itu nama itu. Nah ini lebih komplit. Jadi terbukti bahwa Indonesia itu lebih jaya, lebih unggul daripada negara-negara lain pada masanya. Cuman pada saat ini dikerdilkan oleh orang asing dan masyarakat Indonesia juga ikut terhipnotis sehingga mengkerdilkan budaya sendiri seolah-olah bermain dengan apa-apa, tidak ada hubungannya. Seolah-olah berhubungan dengan setan. Apa itu kan hanya orang asing yang mengalirkan itu supaya kita tidak mau membudidayakan budaya kita seperti itu ya. Oh iya, saya dengar ada situs kenong dari batu, mana Pak? Oh ini Pak ya. Oh itu. Coba lihat ini teman-teman. Ada alat musik klasik pada waktu itu. Assalamualaikum.
yang dinamakan kenong. Ini lihat nih, ini bisa berbunyi pada orang-orang yang bejo katanya, ya ceritanya. Yang bejo itu beruntung. Artinya ketika ke sini itu mendengarkan alat musik ini berbunyi, nong, nong, nong. Nah, ini bukan setan, ya, bukan setan, tetapi justru ini sebuah petunjuk dari semesta, ya, dari Tuhan yang mengalirkan melalui benda ini untuk pengeling-eling kita, ya. Bejonya apa? Ketika kita berpikir itu bejo, ternyata ada apa tuh ya, aliran semesta untuk mengheningkan pikiran kita, ya. Makanya ada alat musik namanya kenong, ada musiknya nang ning gung, itu untuk tenang pikirannya, untuk hening pikirannya, gung untuk selalu ingat sama Sang Maha Agung, gung dalam diri kita. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada makna yang lebih dalam di balik semua itu. Makanya untuk lentur dulu kita ubah cara pandang kita, ya. Kita arahkan pikiran kita ke yang positif. Jangan selalu kita mengarahkannya ke negatif. Seperti itu, ya. Dan di dalam sini apa? Ini Pak, ini di dalam juga batu-batu di sini ya. Cuman di sini terkunci ya. Ini juga batu-batu yang menggambarkan simbol-simbol juga. Tentunya semua ini simbol positif, bukan untuk disembah. Karena apa? Selama ini kita diarahkan untuk seolah-olah warga pribumi itu menyembah. Bukan seperti itu, ya. Tapi ini adalah simbolis-simbolis untuk kita baca. Maka ada kalimat ikro, bacalah, ya. Baca dengan kerendahan hati. Jadi tanpa tinulis bisa diwoco, tanpa tinulis bisa diwoco. Baca meskipun tidak ada tulisannya. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita lihat di sini. Assalamualaikum. Kerajaan Benin. Oh, dari kerajaan dahulu, ya. Jadi ada apa makna simbolis di balik arca ini. Mari kita nanti juga untuk lebih tenang lagi untuk membaca semua ini, ya. Jadi ada arti makna yang lebih dalam untuk manusia yang berpikir. Jadi janganlah untuk berpikir kotor, berpikirlah yang bersih suci. Kalau berpikir suci bersih, pasti akan nyambung, terkonek dengan pikiran kita. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke suasana yang lain, situasi yang lain. Nah, ini lagi teman-teman, ada lesung, ya. Lesung, tahu lesung kan nih? Alat untuk menumbuk, ya. Di sini ada tertulis tulisan aksara Jawa, itu apa ya, silakan bisa baca sendiri tulisan Jawa ini, ya. Dan ini ada lesung atau lumpang, ya. Tahu lumpang nggak? Pernah dengar itu nggak? Mungkin di tiap-tiap daerah ada yang seperti ini, dari batu ini, ya. Jadi murni dari batu. Jadi ini untuk sebagai pemaknaan ketika kita ditumbuk biar lembut, ya. Tumbuk apanya? Pikiran kita. Ketika kita diuji dengan cobaan hidup yang selalu apa membuat kita tidak nyaman, seperti apa ya, kegelisahan, kegemerungsungan hati. Kita diuji sama Tuhan untuk ditumbuk dulu supaya lembut. Lembut apanya? Lembut batinnya, pikirannya. Kalau sudah lembut, nanti akan terarah dan akan menemukan surga dalam diri kita. Seperti itu maksudnya. Jadi dalam ini sebuah makna simbolis saja, maka kita harus bisa membaca dengan sebuah hati yang lembut, gitu maksudnya, supaya nyambung. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sisi berikutnya, ya. Jadi banyak di sini situs-situs yang memang bagus sebenarnya, cuman kita apa tadi itu seolah-olah itu tidak boleh dialihkan. Maka zaman sekarang itu banyak menjadi apa? Pergeseran anggapan. Nah, itu dia. Makanya hatinya yang apa suci, pikiran juga suci. Mulus, ini juga tanah suci nih di sini. Di pikirannya tanah suci, pikiran kita. Iya, seperti itu. Nah, di sini sama, di sini ada juga coet. Tahu nggak coet? Ini sama nih. Nih. Ini ciri coet, ya. Jadi untuk apa namanya itu tuh? Ngulek, ya, ngulek sama apa ceritanya dengan tadi artinya. Iya. Ciri lalu kita juga harus itu apa? Diulek dulu pada kehidupan ini, tapi nggak usah reaktif, kita terima saja. Ketika kita sedang dicoba oleh Tuhan, terima saja keutuhan itu, nggak usah diri sulo. Maksudnya seperti itu. Kalau diri sulo apa? Tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, justru malah kesengsaraan yang akan kita dapat. Makanya jangan diri sulo, tenang saja. Iya, iya. Oke, nanti di sini ini tertutup ya Pak ya. Di sana di dalam sini dalam batu, jadi ada batu, cuman mungkin dikunci ya Pak ya. Nah, di sini tadi ceritanya gimana Pak? Saya pernah dengar.
Heeh, ke sini heeh, kalau orang yang mau kaya heeh, itu datanya heeh, dikasih enak. Tapi heeh, kalau yang orang datanya nggak sugih, iya, ada kelabang, ular. ular. Iya. Ini teman-teman saya mendapatkan apa tadi informasi atau wacana bahwa ketika orang datang ke sini dengan tujuan tertentu, misalnya tadi kepengen kaya misalkan, bukan untuk kekayaan, tapi gini, Nasib ketika kita nggak sinkron, ya, nggak sinkron batinnya, pikirannya akan muncul apa? Ular yang muncul. Kenapa seperti itu? Itu penggambaran ular dalam diri kita. Sifat buruk kita harus dibersihkan dulu. Kalau belum bersih, tidak akan mendapatkan, ya. Jadi jawaban dari Tuhan. Ketika kita memancarkan rasa syukur, rasa berlimpah, dan merasa sudah dilayani semesta ini, maka akan terwujud doanya. Tentunya dari Tuhan, bukan dari batu sini, bukan, tapi dari Tuhan. Itu makna yang kita baca dari sini. Nanti kita lanjut lagi ke yang luar biasa lagi. Ada batu tulis di belah sana nanti. Yuk, lewat sini. Assalamualaikum. Kita buka dulu gerbangnya, ya. Jadi apa gerbang ini? Untuk gerbang pemahaman kita, gerbang pemahaman supaya kita terbuka pikirannya. Yang selama ini kita blokir, yuk kita mencoba membuka diri supaya terbuka akses dari Tuhan. Yuk seperti itu, ya. Assalamualaikum. Nah, ini namanya batu buat cari kelebihan. ya kecuali keberuntungan ini, ya. Jadi di sini ada juga batu untuk banyak berbagai hajat, diantaranya dulu banyak orang-orang bertapa pada masanya, ya Pak, ya. Iya. Di sini juga, iya. Kalau malam ini, pada zaman dahulu batu ini meskipun batu biasa seperti ini terkesan biasa, namun ada energi yang menggumpal di sini. Artinya ini pada masanya untuk bertapa. Apa itu bertapa? Nata pikiran, ya. Zaman sekarang menjadi pergeseran anggapan bahwa saja tapa itu menyembah setan. Bukan seperti itu, tapi nata pikiran atau tafakur bahasa Arabnya, ya. Untuk berpikir di lokasi lebih hening, lebih tenang, supaya tidak terganggu oleh suara-suara asing, sehingga apa? Nyambung ke Tuhan. Seperti itu, ya. Oke. Ini namanya batu tulis. Ini batu tulis, ya. Ya, Situs batu tulis, ya. Itu di gubuk itu. ya. Oke. Oke. Jadi di sini memang ada pohon beringin. Pohon beringin yang terkesan, ya. Terkesan angker katanya, ya. Tapi kita melihat dari sudut yang lain. Maka saya tadi mengucapkan, ayo kita mencoba untuk memandang dengan sudut yang lain. Ubah pola pandangnya, ya. Arahkan pikiran kita ke yang positif. Jadi bukannya angker, tapi justru membuat adem, membuat dingin, makanya beringin. Adem pikirannya, tenang batinnya, di mana orang-orang yang mempunyai keinginan beringin ini, insya Allah akan mewujud bila menyambung, bila tersambung dengan diri dan semesta ini tersambung. Maka ayo kita mencoba lagi di sini, di balik ini ada batu tulis, ya. Batu tulis ini konon ceritanya itu ditulis oleh leluhur kita dulu yang menyimpan apa pesan, ya, pesan-pesan buat keturunannya seperti kita, ya. Keturunan dari leluhur Nusantara ini memang jadi terlihat dari mata biasa, ini memang terkesan biasa-biasa saja, ya. Jadi hanya batu biasa yang banyak di pegunungan. Namun di sini ada sebuah pesan cinta buat kita, dan tentunya baik nih sebenarnya. Karena apa? Ada tulisan yang apa namanya, dengan menggunakan bahasa pada masa itu. Di sini mereka agak samar ini, agak samar-samar. Nanti kita bisa lihat. Ini dikunci nggak Pak? Enggak. Boleh masuk, ya? Ya, oke. Nah. Boleh, ya. Assalamualaikum. Mungkin sendal copot, ya, buat ini. Ya. Baik. Di sini teman-teman. Di sini memang ada, bukan untuk apa, ini juga untuk simbolis-simbolis ini, simbolis buat apa namanya itu, doa dan sebagainya. Jadi banyak hajat-hajat yang oh gitu, diantaranya tuh ada perawan tua cepat dapat jodoh ketika berdoa di sini, ya. Dan tapi di sini kita perlu pelajari, di sini tulis di sini nih. Nih.
ada huruf-huruf yang samar ini pada masanya ditulis seperti ini. Nah, ini kan simbolis-simbolis juga nih. Tapi banyak di sini. Loh, kok batu sekeras ini bisa diorek-orek sehingga menjadi wujud sebuah tulisan. Ini maknanya apa? Mari kita kaji bersama-sama teman-teman dengan merendahkan hati, pikiran, dan perasaan kita supaya nyambung. Bahwa pesan cintanya pada masa itu, batu meskipun keras, ya ini bisa ditulis dan mewujud seperti itu. Ini penggambaran pikiran kita, otak kita yang sekeras ini, meskipun keras, kalau kita bisa menuliskan cita-cita kita, ya, diangen-angen dan diyakini, maka mewujud. Apapun itu doanya, tapi jangan menghalang-halangi doa itu, ya, ditulis, digambar, ditulis apa cita-cita kita, keinginan kita. Misalnya, kepengen punya rumah baru, kepengen punya mobil, kepengen punya istri misalnya, ya, ditulis saja di angan-angan kita, ditulis. Ini sebagai syariatnya ditulis di buku ataupun di batu. Sekeras-kerasnya pasti akan luluh juga ketika kita yakin. Nah, ini dia. Mari kita tingkatkan keyakinan kita dengan Tuhan, bukan dengan batu, ya. Ini simbolis saja, ya, simbolis. Jadi kita harus percaya, yakin pasti Tuhan mengijabah. Saya yakin. Nah, akan mewujud doa itu, apapun itu doanya akan mewujud seperti itu. Ya, ini hanya simbolis-simbolis dari semesta, dari leluhur kita yang dialirkan kepada kita. Alhamdulillah bisa terbaca dengan sempurna. Mudah-mudahan kalian juga akan mewujud doanya, apapun itu akan terhubung langsung dan tanpa batas. Ya, terkabulkan dengan sangat mudah dan menyenangkan. Nah, itu ya. Jadi kita bisa muterin lagi dulu seperti muterin Ka'bah, ya. Jadi diputerin supaya ya. Oke, di sini sempit ya. Nah, oke, kameranya mungkin nggak muat nih. Iya, oke. Ya, luar biasa. Jadi mengenal dulu. Artinya ini apa? Kenali dulu baru menilai. Kenali dulu ilmunya, ketahui dulu ilmunya baru menilai. Kalau belum tahu, jangan berprasangka ini itu. Makanya kita harus selalu berpositif pada leluhur kita. Masa leluhur kita hina dengan cara apa tadi? Pergeseran anggapan bahwa hanya seolah-olah menyembah batu. Bukan seperti itu. Ini simbolis untuk angan-angan untuk dibaca. Baca, ikro, bacalah. Inilah sebab petunjuk buatmu. Gitu maksudnya. Lentur saja, ya. Lanjut. Di sini juga ada sebuah simbolis-simbolis juga di sini juga untuk tempat mengheningkan cipta, mengheningkan diri, di mana di sini ini sebuah simbol, ada di sini Dewi Sri ya Pak ya, ataupun di sini gambar cantik banget ini Pak. Putri dia membawa kitab ya. Jadi kitab ini yang selalu dibaca. Mari kita membaca kitab-kitab yang disampaikan semesta ini melalui simbolis-simbolisnya. Baik itu tumbuh-tumbuhan, bebatuan ataupun yang lainnya, itu adalah sebuah karya-karya Tuhan untuk kita baca, dan itu tujuannya untuk kita juga, gitu maksudnya. Di sama dia ada kendi juga di sini nih. Kendi tadi untuk penggambaran tadi untuk kita selalu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu kita, dan guci itu gua cinta ya, untuk selalu memancarkan cinta kepada sesama seperti itu. Yuk. Yuk. Dan di sini teman-teman meskipun sederhana seperti ini tapi ada makna simbolis yang disampaikan. Ini batu klewer katanya ini seperti ini ya. Boleh saya pegang ya Pak ya? Boleh nih. Ini unik sekali nih. Jadi seolah-olah keluar dari sini ya. Jadi penggambaran saja supaya apa, kita ketika kita hening, ketika kita tenang, maka akan wujud keluar dari dalam diri kita. Artinya semua sudah ada dalam diri kita, cuma kitanya selalu sibuk mencari di luar. Padahal sudah ada. Mari kita kembali kepada diri, kembali kepada diri kita masing-masing, kepada kesadaran yang utama, kepada diri sejati, supaya akan muncul, keluar atau netes, pada telurnya itu netes. Jadi semua keinginan akan mewujud ketika kita masuk ke dalam diri kita. Inilah sebuah makna teka-teki, mana perumpamaan, mana siloka atau sanepa yang disampaikan oleh wujud-wujud di balik sebuah ini ya. Oke ya, kira lain-lain.
bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat tadi? Itulah ya sebuah pitutur disampaikan oleh perwujudan-perwujudan situs yang masih ada meskipun usianya sudah lama sekali. Sudah ratusan tahun peninggalan sejarah, peninggalan dari leluhur kita yang mengalirkan ilmu kepada kita, ya luar biasa. Jadi pada intinya tadi adalah adanya batu tulis. Kita tuh harus menciptakan cita-cita dengan keyakinan, insya Allah sekeras apapun, meskipun otak kita keras, sekeras batu itu akan luluh juga ketika oleh keyakinan, oleh air, akan konsisten ditetesi air, maka akan luntur, maka akan wujud doa kita dan terukir indah. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kalian maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, orang-orang yang ayem, tentrem, dan bermanfaat buat orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jipar-jipur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.